Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to bimbalbahasa.official. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang masih materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat majemuk. Oke, kalimat majemuk itu diajarkan di berbagai jenjang ya, baik SMP, SMA, itu diajarkan dengan berbagai macam teori atau pendekatan-pendekatan yang tentunya membuat kita ya cukup bingung ya. Karena di sini kompleksitas kalimat majemuk itu betul-betul berbeda dengan pembahasan jenis-jenis kalimat lain dalam bahasa Indonesia. Nah, agar kita paham tentang kalimat majemuk, mari kita simak video berikut ini. Namun, buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu agar channel bimbalbahasa.official tetap eksis. Oke, tetap standby di channel ini. Oke guys, kita mulai pembahasan tentang kalimat majemuk, atau kalau bahasa istilahnya itu ya, istilah akademisnya itu adalah kalimat kompleks. Jadi kalimat majemuk atau kalimat kompleks adalah kalimat yang terbentuk dari gabungan dua klausa. Jadi terbentuk dari gabungan dua klausa atau lebih. Nah, jadi minimal dua klausa. Jadi klausa utama dengan klausa terikat itu formasinya, atau klausa utama dengan klausa utama. Nah, ciri utama kalimat majemuk adalah adanya konjungsi yang bisa diletakkan di tengah, memisahkan dua klausa tersebut atau diletakkan di depan kalimat. Untuk pembahasan lebih lanjut, coba kita lihat perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk di slide berikutnya. Oke guys, mari kita bahas tentang perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kita tahu kalau kalimat tunggal itu gabungan dari dua kalimat tunggal itu bisa membentuk kalimat majemuk. Untuk membedakan keduanya, mari kita lihat perbedaan dua jenis kalimat ini dalam bentuk tabel. Coba di sini ada kolom kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal itu terdiri dari satu klausa. Bisa klausa verba, ini ya jenisnya. Bisa klausa adjektiva, kata sifat, tadi verba, kata kerja, nomina, kata benda, numeralia, atau preposisional. Itu secara jenis klausa dari kalimat tunggal itu sendiri. Oke, berikutnya, kalau kalimat majemuk itu terdiri dari dua klausa atau lebih yang dipisahkan konjungsi atau kata hubung. Coba lihat, ini adalah bentuk predikatnya dari kalimat tunggal. Bisa subjek predikat keterangan, bisa SPOK, bisa SPOK pel atau SPPL, ini subjek predikat pelengkap, bisa juga subjek predikat objek pelengkap. Ini adalah jenis-jenis dari kalimat tunggal. Nah, kalau kalimat majemuk itu kita lihat di sini ada bagian yang di garis bawah, itu keberadaan konjungsi. Jadi bisa subjek predikat dan subjek predikat ada dua dipisahkan oleh konjungsi di tengahnya, atau konjungsi diletakkan di depan lalu diikuti oleh subjek predikat, baru ada subjek predikat lagi. Jadi ciri utamanya yaitu adanya konjungsi atau keberadaan konjungsi. Oke, ciri berikutnya dari kalimat tunggal, yang langsung aja ke contoh mungkin ya. Agus sangat tampan, ini ciri kalimat tunggal bentuk adjektiva atau predikat adjektif. Dia bibiku, itu contoh yang nominanya. Paman di dalam ruangan, itu yang preposisional yang membentuk fungsi adverbia nantinya ya, fungsi predikat gitu maksudnya. Ada juga Parman sedang bekerja, itu polanya SP. Ini melempar batu itu SPO. Juno membaca buku di kamar SPOK. Wajahnya terlihat bersih SP pelengkap. Dia membelikan adiknya kue SPOPL. Yang nomor 8 ini adalah kalimat berbentuk ditransitif aktif, ditransitif. Contoh yang kedua itu contoh berikutnya untuk kalimat majemuk. Indira telah bekerja keras tetapi upahnya belum maksimal. Nah, ini pengguna tetapi ini mengacu ke pola atau format yang pertama, yaitu subjek predikat konjungsi subjek predikat. Yang kedua, meskipun cuaca cukup dingin, mereka tetap pergi tanpa menggunakan jaket. Meskipun ini adalah ciri dari konjungsi, dan ini mengacu ke contoh pola yang kedua. Jadi konjungsi SP, konjungsi SP, konjungsi SP, SP.
Oke, mungkin paham itu ya tentang perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam bentuk tabel. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Oke, inilah klasifikasi dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Coba kita lihat, yang pertama ada kalimat majemuk setara atau koordinatif, kompleks koordinatif. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat atau kompleks subordinatif. Ketiga ada kalimat majemuk campuran atau variatif. Mari kita lihat slide berikutnya, pembahasan tentang kalimat majemuk setara. Nah ini, jadi kalimat majemuk setara atau kompleks koordinatif itu adalah kalimat yang memiliki hubungan yang sejajar atau setara ya, dan dipisahkan oleh konjungsi koordinatif. Jadi fungsi konjungsi koordinatif ini seperti timbangan. Jadi di kiri atau kalimat sebelum konjungsi tersebut sampai setelah itu harus sejajar. Ya, jadi diletakkan di tengah. Coba lihat, ini ada konsep bimbelnya. Ini konjungsi diletakkan di tengah. Jadi subordinatif itu konjungsi diletakkan di tengah, ya bisa. Kalau diletakkan di depan tidak bisa. Jadi hanya bisa diletakkan di tengah saja ini konjungsinya. Mengapit dua klausa induk atau induk klausa. Ya, itu mengapit dua induk klausa, OSP. Sedangkan yang diletakkan di depan itu sama sekali bukan ciri dari kalimat majemuk setara. Oke, paham itu garis besar tentang kalimat majemuk setara. Mari kita lihat slide berikutnya. Tadi kita bahas tentang konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk memisahkan dua klausa utama yang menjadi indikasi atau ciri dari kalimat majemuk setara. Ini daftar konjungsi koordinatif yang kita barusan bahas selintas. Yang pertama ada konjungsi hubungan perlawanan, ada tetapi, padahal, sedangkan, sementara itu. Ada hubungan penjumlahan dan serta juga ada hubungan penegasan. Bahkan lagi pula di lain sisi ada hubungan pemilihan atau jika tidak, dan hubungan urutan waktu. Lalu kemudian setelah itu dan selanjutnya. Nah, pastikan jika ada kalimat yang menggunakan konjungsi ini atau kita sebut konjungsi koordinatif yang terdiri dari 5 hubungan yang sudah kita barusan bahas, itu termasuk kalimat majemuk setara. Nah, untuk 5 hubungannya bisa dilihat dalam konsep menghafal cepat berikut ini. Laju galih berurutan. La-nya itu adalah perlawanan, ju-nya penjumlahan, ga-nya penegasan, lih-nya pemilihan, dan berurutan itu adalah urutan waktu. Itulah cara menghafal cepat 5 jenis konjungsi koordinatif. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi koordinatif yang pastinya diletakkan di tengah. Waktu sudah terlanjur malam, tetapi Tiara belum menemukan kucingnya yang hilang. Ini adalah hubungan perlawanan. Nah, ini bisa menggunakan padahal juga untuk membuat hubungan perlawanan selain tetapi. Coba lihat aja di slide sebelumnya. Tuan Yamamoto akan menghadiri undangan presiden dan dia diminta menjadi pembicara. Ini hubungan penambahan ya atau penjumlahan. Renata memiliki paras yang ayu, bahkan dia dijuluki bidadari oleh beberapa teman lelakinya. Ini hubungan penegasan. Pedagang itu harus memindahkan lapaknya dari area yang sudah disterilisasi. Jika tidak, petugas Satpol PP akan menyita dagangannya. Hubungan pemilihan. Harimau itu mengendap-endap di balik jerami, kemudian menerkam seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai. Nah, ini hubungan urutan waktu ya, atau ordinatif. Itu contoh-contoh dari kalimat majemuk setara. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Oke, yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat atau kompleks subordinatif. Jadi kalimat majemuk jenis ini memiliki hubungan yang bertingkat atau hubungan yang tidak setara dan dihubungkan oleh konjungsi subordinatif yang bisa diletakkan di tengah, juga bisa diletakkan di depan. Coba kita lihat
konsep bimbelnya ini. Jadi ini ada konjungsi subordinatif yang diletakkan di tengah, klausa utama, jadi memisahkan klausa utama dan anak klausa atau klausa bawahan. Jadi jika konjungsinya diletakkan di tengah pasti bisa. Nah, bagaimana jika konjungsinya diletakkan di depan? Juga bisa. Jadi jika konjungsinya diletakkan di depan, itu mengawali anak klausa, baru diikuti oleh klausa utama. Nah, jadi kita bisa pastikan kalau konjungsi subordinatif bisa diletakkan di dua tempat, di tengah dan di depan. Oke, paham? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada jenis-jenis konjungsi subordinatif dan juga contohnya. Yang pertama itu ada pengandaian. Ada andai, jika, kalau yang ini. Ada juga komplementasi, bahwa, apakah, apa, kapan, di mana. Jadi penggunaan apa, kapan, di mana, siapa, berapa, bagaimana itu tidak menunjukkan partikel atau kata tanya, tapi menunjukkan subordinatif atau konjungtor subordinatif. Ada optatif. Mudah-mudahan ada waktu, ketika, saat, tatkala, setelah, sebelum, sesudah, sejak, selama, ada tujuan, agar, supaya, ada cara, dengan, tanpa, seakan-akan atau seolah-olah, ada tempat, dimanapun, kemanapun. Ada juga atributif yang menggunakan restriktif dan tak restriktif. Nah, ini konjungsinya yang ya. Ada konsesi atau perlawanan tipe subordinatif, ada walaupun, meskipun, kendati pun, meski. Yang ke-10 ada perbandingan. Nah, ada 3 jenis perbandingan nih. Ada ekuatif, perbandingan yang menyatakan sama. Kata sifat, misalkan secantik atau sama cantiknya dengan. Indri sama cantiknya dengan Nabila, itu contohnya. Ini yang komparatif, yang hubungan dia lebih pintar daripada pamannya, atau dia kurang pintar daripada siapa gitu kan ya. Ada superlatif yang menyatakan paling. Nah, contohnya misalkan tempat ini paling dingin di antara tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, atau terdingin, itu bisa, itu menunjukkan superlatif. Dan terakhir ada penyebaban. Penyebaban di sini berarti lebih ke hubungan ya, kausalitas, hubungan akibat sebab, ada karena, sebab atau sebabnya. Nah, mari kita lihat contohnya di slide berikutnya. Inilah contoh-contoh dari konjungsi subordinatif yang mengindikasikan kalimat majemuk bertingkat. Namun sebelum ke contoh, ada menghafal cepat untuk hubungan konjungsi subordinatif. Ini lihat ya, bimbel konsepnya di sini. Jadi andai di kompleks optiknya wakjuan ada rapat beratributkan sekoper ayam penyet. Ini adalah menghafal cepat untuk hubungan-hubungan dalam kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama itu ada andai. Andai itu berarti pengandaian. Kompleks itu komplementatif, yang tadi apakah, bahwa, optik itu optatif, moga, semoga, wak itu waktu, juan itu tujuan, rapat, ra itu cara, pat itu tempat, atribut itu atributif, konjungsinya yang, sekoper, konya konsesif, pernya perbandingan, dan penyet itu penyebaban. Ini ada contohnya, coba kita lihat. Oke, nomor 1 itu ada hubungan yang menyatakan pengandaian ya. Jika pamanmu pergi berlayar, ia akan membelikanmu sepeda lipat. Pastikan penggunaan konjungsi jika bisa diletakkan di tengah di sini. Nah, kalau kita menempatkannya di tengah, kalimatnya akan seperti ini. Pamanmu akan membelikanmu sepeda lipat jika ia pergi berlayar. Bahwa juga sama. Itu menyatakan hubungan komplementatif, bahwa film ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Film Indonesia. Sudah diketahui oleh produser bahwa film ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Film Indonesia.
Nah, nomor 3 ada hubungan optatif, 4 ada hubungan waktu, 5 juga agar mendapatkan tempat di perusahaan ini orang itu selalu cari muka. Orang itu selalu cari muka agar mendapatkan tempat di perusahaan ini. 6 hubungan cara, 7 hubungan tempat ya, 8 itu atributif, 9 konsesif. Meskipun Alifia mendapatkan ranking pertama di kelasnya, ia gagal menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Alifia gagal menjadi siswa terbaik di sekolahnya meskipun ia mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Jadi terbukti bisa diletakkan di 2 tempat. 10 itu hubungan perbandingan, dan 11 itu penyebaban. Itu adalah contoh-contoh dari konjungsi subordinatif yang mengindikasikan kalimat majemuk plus contoh kalimatnya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini ada catatan masih tentang kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat juga terbentuk dari adanya perluasan atau penjelasan unsur subjek, predikat, objek atau keterangan. Perluasan unsur subjek, predikat, objek atau keterangan itu adalah salah satu teknik pembentukan kalimat majemuk bertingkat. Perhatikan konsep berikut ini. Nah, ini jadi perluasan unsur kalimat itu yang asalnya frasa diubah menjadi klausa. Kita tahu kalau frasa itu ada subjek ya, ada berposisi sebagai subjek, berposisi sebagai predikat, sebagai objek atau sebagai keterangan. Nah, kita ubah frasa itu menjadi klausa yang memiliki predikat. Itu adalah mekanisme dari perluasan unsur kalimat. Mari kita lihat contoh di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama ada perluasan subjek. Berarti di sini subjek itu biasanya menepati urutan pertama. Coba kita lihat ada KT. KT itu adalah kalimat tunggal, KM kalimat majemuk. Ini ya, ada keterangannya. Coba lihat yang bagian KT-nya di sini. Hal itu membuatku bingung. Nah, subjeknya adalah hal itu. Predikatnya itu membuatku bingung, itu pelengkap. Nah, di sini hal itu bisa kita perluas menjadi kalimat di bawah ini. Apakah kamu terpilih menjadi ketua OSIS atau tidak? Membuatku bingung. Jadi yang asalnya hal itu ini sebuah frasa ya, kita ubah menjadi kalimat atau klausa yang bersubjek predikat. Jadi ini. Nah, itu perluasan namanya. Coba itu yang perluasan subjek. Sekarang kita lihat perluasan predikat, tapi predikatnya harus berbentuk nominal. Nominal berarti predikat kata kerja alias bukan verba. Yang terpenting bagi dia adalah hal tersebut. Nah, ini adalah predikat nominal. Nah, ini ada kalimat majemuknya. Yang terpenting bagi dia adalah bagaimana dia pulang ke Indonesia tanpa ada sedikit pun masalah. Jadi perluasannya ada di sini. Ada subjek, dia, ada pulang predikat. Ada konjungsi. Bagaimana? Konjungsi subordinatif yang barusan sudah kita bahas sebelumnya yang menyatakan komplementatif. Ini juga sama, menyatakan komplementatif ya, apakah. Oke, paham ya? Kita lihat slide berikutnya. Ada perluasan objek. Nah, kita tahu kalau objek itu rata-rata menempati akhir kalimat. Coba kita lihat ini. Firman sudah mengetahui hal itu. Ini ada kalimat tunggalnya. Coba kita lihat. Firman, subjek, sudah mengetahui predikat permasalahan itu objek. Nah, permasalahan itu bisa kita perluas menjadi kalimat contohnya sebagai berikut. Bahwa adiknya terlibat tawuran di dekat terminal. Jadi Firman sudah mengetahui bahwa adiknya terlibat tawuran di dekat terminal. Nah, itu adalah kategori kalimat majemuk karena mengandung konjungsi bahwa yang menyatakan hubungan komplementatif. Adiknya subjek, terlibat itu predikat. Itu adalah skema perluasan dari permasalahan itu menjadi bahwa adiknya terlibat di tawuran dekat terminal. Nah, ini ada perluasan keterangan. Coba lihat kalimat tunggalnya. Haruka menulis artikel kesehatan kemarin. Nah, ini adalah keterangan adverbia.
Nah, kemarinnya bisa kita ubah, kan kemarin itu menunjukkan frasa kata sama seperti permasalahan itu. Kemarin itu frasa, kita bisa ubah menjadi klausa ketika ibunya dilarikan ke rumah sakit. Jadi ini kalimat majemuknya. Haruka menulis artikel kesehatan ketika ibunya dilarikan ke rumah sakit. Itu adalah perluasan. Oke, jadi paham skema perluasan. Pastikan untuk skema perluasan kita tidak harus kaku. Pada contoh yang sudah saya berikan, ini kata atau konjungsi bahwa kita bisa ganti dengan apakah, dengan kapan, di mana, siapa. Yang penting satu kategori, yaitu kategorinya komplementatif. Sama seperti keterangan, ini bisa diganti dengan sejak, setelah, sebelum. Jadi misalkan Haruka menulis artikel kesehatan sejak dia lulus di perguruan tinggi misalkan. Nah itu bisa juga. Itu menjadikan kalimatnya bervariatif ya. Jadi kita tidak perlu kaku terhadap contoh yang sudah diberikan. Lihat saja listnya, list konjungsi atau daftar konjungsi subordinatif di tabel yang sudah saya berikan. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran sejatinya adalah kalimat yang menggunakan dua unsur setara, jadi menggunakan koordinatif dan unsur bertingkat atau subordinatif. Artinya, kalimat majemuk campuran mengandung satu konjungsi koordinatif atau lebih, dan juga satu konjungsi subordinatif atau lebih. Itu adalah, ini harusnya tidak dua ya, tapi satu saja. Nah, jadi saya ulangi, kalimat majemuk campuran mengandung satu atau lebih konjungsi koordinatif dan satu atau lebih konjungsi subordinatif. Mari kita lihat contoh di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Helena sedang membaca, sedangkan kakaknya sedang mengerjakan proyek sains ketika gempa bumi tersebut, atau ketika gempa bumi meruntuhkan rumah mereka. Ini termasuk kalimat majemuk campuran karena ada konjungsi koordinatif yaitu sedangkan, dan konjungsi subordinatif itu ketika. Nah, mau itu subordinatifnya ada 1, 2, 3 tidak apa-apa, yang penting satu mewakili, itu masih termasuk KMC atau kalimat majemuk campuran. Sama seperti koordinatifnya, meskipun setelah sedangkan ada dan, misalkan ditambah lagi ada tetapi, tidak apa-apa, itu masih termasuk KMC karena mewakili. Yang penting ada satu subordinatif dan satu koordinatif. Nomor 2, sejak keluar dari tempat les, Alfian selalu terlihat murung dan cenderung menutup diri dari lingkungan, padahal ia adalah anak yang periang. Di sini ada konjungsi koordinatifnya ada 2, ada dan, ada padahal, dan subordinatifnya itu ada sejak. Oke, itulah contoh dan pengertian serta ciri-ciri dari kalimat majemuk campuran. Oke, mudah-mudahan paham ya pembahasan tentang kalimat majemuk yang sudah saya berikan di video ini. Oke guys, itulah akhir pembahasan tentang menguasai kalimat majemuk atau materi kalimat majemuk dengan konsep bimbel. Nah, mudah-mudahan materinya bermanfaat dan kalian tidak pernah bingung lagi bagaimana membedakan kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Oke, untuk kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu. Karena keeksisan channel ini tergantung dari partisipasi kalian. Oke, itu aja yang bisa sampaikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.